gitu aja. Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak, anak cucu kita Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakar koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko, Pak Prabowo. Kalau emang nggak dalam hal ini kawan-kawan, kita tidak boleh terprovokasi satu sama lain kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kita lihat negara ini selalu membuat produk-produk yang tidak jelas kawan-kawan. Sampai dipaksakan rancangan undang-undang Sisdiknas pun tidak disahkan sama sekali kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, hari ini kita akan bersatu untuk melawan hal-hal yang tidak keadilan. Sepakat kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita berbicara soal konstitusi kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal konstitusi, di sana ada hak dan warga negara yang harus kita patuhi kawan-kawan. Yang harus dipatuhi oleh pemerintah kawan-kawan. Apakah pada hari ini pemerintah mematuhi hal itu kawan-kawan? Tentu tidak kawan-kawan. Maka pada hari ini di Hardiknas, ketika pemerintah di sana melaksanakan seremonial, kita pada hari ini turun ke jalan untuk menuntut hak kita kawan-kawan. Sepakat? Kalian semua yang berada di sini kawan-kawan adalah calon-calon sarjana. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Pagi hari ini saya
dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar jasa dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Mas sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan digoda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andas, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas, karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan sebelum kita bedah lebih dalam,
Bagaimana komentar-komentar teman-teman kita di cuplikan video ini? Mari kita teman-teman untuk memberikan dukungan dengan subscribe dan berikan komentar kalian agar channel ini menjadi wadah kita untuk mengawal demokrasi. Nah teman-teman, di sini juga kita melihat beberapa komentar teman-teman kita di cuplikan video ini. Ya, yang pertama disampaikan oleh teman kita Mantap Tor. Di sini dia berpendapat kalau sudah chaos GNI, polisi-polisi katanya banyak ada yang jujur, harus berani tampil untuk membuktikan kepada rakyat bahwa itu ijazah palsu. Ya teman-teman, Abdul Latif memberikan juga tanggapannya, ini baru hukum yang adil, hukum di tangan rakyat berlaku di jalan, dengan cara ini hukum yang benar dan baru dengar. Ya teman-teman, Suhanto juga memberikan komentarnya, terus berjuang rakyat dan mahasiswa sampai tuntas. Di sini juga teman-teman Hur Hafizah Ningrum memberikan tanggapannya, udah saat dan seharusnya rakyat bergerak untuk adili Jok karena jelas ijazahnya palsu, revolusi akhlak. Ya teman-teman, Colik Santoso juga memberikan tanggapannya, sebesar NKRI tidak sanggup mengatasi kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan seorang Joko, OIC PKI gaya baru sangat menyedihkan. Ya teman-teman, Lukman Nanja juga memberikan komentarnya, kita perlu keadilan bukan hukum, sebab hukum tidak adil, yang berkuasa dan punya uang yang selalu dilindungi. Ya teman-teman, Legito memberikan tanggapannya, habis ribuan yang demo, besok-besok jutaan yang demo, penjahat nomor 1 di NKRI. Ya teman-teman, Gondros Simti memberikan tanggapannya, tangkap dan adili Jokowi dan kita nepalkan segera. Ya teman-teman, Fatindo juga memberikan tanggapan, semoga harapan rakyat untuk benar-benar merdeka menjadi lebih baik akan terwujud. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nuryanto memberikan tanggapan, ya Allah, alhamdulillah sudah saatnya seluruh rakyat bersatu demi kebenaran yang nyata, amin. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Ahmad Turdi. Di sini dia berpendapat teman-teman, memang kalau kita diam cuma dikasih omon-omon doang, maju terus kawan. Ya teman-teman, Farhan memberikan komentarnya, hayu serang terus biar Jokodok merasakan apa yang dia perbuat. Ya teman-teman, Suliati memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Ya semangat saudaraku, Tuhan melindungimu, kami mendoakanmu. Ya teman-teman, Isalabel Cel memberikan tanggapan, Kalimantan ikut mendukung, semoga cepat diselesaikan, sudah lama belum terselesaikan. Ya teman-teman, di sini juga Celi memberikan tanggapan, bila hukum disalahgunakan akan timbul segala bencana. Ya teman-teman, Erchan Chen memberikan tanggapan, benar-benar miris negeri kita. Ya teman-teman, disampaikan oleh Suryani, penegak hukum menerima gaji dan tunjangan tapi tidak menjalankan tugas yang diinginkan rakyat. Di sini juga teman-teman Drarolo Tujanah memberikan tanggapan, penegak hukum tumpul ke atas, akhirnya rakyat mau sendiri. Ya teman-teman, kita lanjut. Bewarnis memberikan juga tanggapannya, lihat Prabowo, selama Anda menjabat rakyat jadi amburadul, jadi hilang kesabarannya. Ya teman-teman, Khalil memberikan tanggapan, Indonesia darurat, peradaban hukum dan pengadilan rakyat harus bertindak. Ya teman-teman, kita lanjut. Ismiu Tami memberikan tanggapan, Allah selalu bersama orang jujur, ayo kawan-kawan maju terus. Ya teman-teman, kita lanjut. Ismail memberikan tanggapan, mantap, tap, gemprot terus, pantang mundur. Ya teman-teman, kita lanjut. Kalim juga beranggapan, setuju, seret kebui, miskinkan Jokodok. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Junaidis Pep. Di sini dia memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Lanjutkan demonya sampai si Jokowi dijebloskan ke penjara dan miskinkan. Ya teman-teman, Tati Partia juga memberikan tanggapannya, ya koruptor nomor 1 adili hartanya dirampas miskinkan. Ya teman-teman, Rahmadan Madam memberikan juga tanggapannya, hiruk piuk karena seseorang negaranya mana, kok malah tidak mampu menyelesaikan perkara yang sudah terlihat jelas keganjalannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Budianto juga memberikan tanggapannya di sini. Ya, dia berpendapat biar rakyat yang mengadili, biar cepat selesai.
Ya, Andi Yusri juga memberikan tanggapannya teman-teman, hukum jalanan akan segera berlaku bila kepolisian tidak diperbaiki. Nah, teman-teman, Faridayani juga memberikan tanggapannya di sini, setuju, rakyat udah muak hidup mahasiswa anak bangsa yang kondisi anak-anakku. Ya, teman-teman, Edianto memberikan juga tanggapannya, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, hukum berat bank mufakat, kejahatan koruptor dan miskinkan aset ya. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Rahmat Zubrik memberikan juga komentarnya yang sangat luar biasa. Di sini dia berpendapat, jangan kendor, kalau kendor ujung-ujungnya ibarat hujan jadi reda, berhenti dan menghilang, itulah maunya mereka. Ya, Mustafa Cahaya Bulan Purnama, Allahu Akbar, Allah Yashina Muhammad. Ya, teman-teman, Iman Sweparjan memberikan tanggapan, akhirnya kan kemarahan rakyat tumpah. Ya, teman-teman, Mulyadi juga memberikan tanggapannya, pendukung Jokowi bisa pingsan lihat video ini ya. Ya, teman-teman, Irfan Nipan juga memberikan tanggapannya di sini, maju terus sampai tuntas. Ya, teman-teman, Maman Rizky juga memberikan tanggapannya, maju terus sampai tuntas. Setuju sekali Jokowi dinevalkan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Rika Kardini juga beranggapan, bismillah rakyat Indonesia yang sedang berjuang membela kebenaran akan dilindungi dan diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Cita-cita rakyat Indonesia adil, makmur, sejahtera atas pertolongan Allah dan akan terwujud. Rabbana Tubarakallah. Ya, teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kritis kalian di kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman cuplikan video kita kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk menantikan video pembahasan lainnya yang tak kalah seru. Dan salam NKRI harga mati.